Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsananda dengan NIM S1S12302. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dari Excel. Yang pertama itu, bagaimana menambahkan file di Excel. Pertama itu kita mengarahkan kursor kita ke bawah sampai ke arah plus ini yang tertulis new sheet. Terus kita pencet tanda plusnya, maka akan muncul sheet 2. Yang kedua itu, bagaimana cara memasukkan data secara berurutan. Baik, pertama itu kita masukkan kedua data terlebih dahulu. Yang kedua itu, bagaimana cara memasukkan data secara berurutan. Oke, baik, pertama kita memasukkan dua data. Setelah itu, dua data ini kita blok. Setelah itu, arahkan kursor kita ke pojok bawah kanan ini, sampai muncul tanda plus, terus tarik ke bawah, sesuai dengan keinginan kita. Misal kita ingin itu sampai 10. Maka akan muncul deretan angka dari 1 sampai 10 secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana cara membuat baris dan kolom baru pada Excel. Baik, pertama itu kita memasukkan data terlebih dahulu. Guna data ini untuk melihat perbedaan yang terjadi jika kita menambahkan baris baru nanti. Setelah itu, kita memilih insert. Nah, di insert ini ada 4 pilihan. Nah, kita yang pilih itu interrow, di mana interrow ini akan berfungsi untuk membuat baris baru. Terus oke. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Dia sudah membuat baris baru. Terus, bagaimana kalau membuat kolom baru? Sama seperti sebelumnya, kita membuat kolom, mungkin kita memasukkan data terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih insert. Nah, di sini kita memilih intercolumn, di mana intercolumn ini akan berfungsi untuk membuat kolom baru. Nah, di sini sudah terlihat ada kolom baru yang muncul. Selanjutnya, bagaimana cara menggabungkan beberapa sel itu menjadi satu bagian sel. Oke, pertama kita masukkan datanya. Setelah itu sel ini kita blok. Terus kita tarik sesuai yang kita inginkan. Terus di bagian tampilan ini kita pilih yang memiliki center. Nah, sudah ini sel tadi itu beberapa sel itu sudah menjadi satu bagian sel. Berikutnya bagaimana cara membuat tabel di Excel. Yang pertama itu kita blok beberapa sel tergantung keinginan kita. Setelah itu di menu ini kita pilih insert, terus pilih tables, terus pilih table lagi, terus pilih OK. Nah, akan menampilkan tabel seperti berikut ini. Berikutnya, bagaimana cara kita membuat tabel dengan menggunakan border. Oke, yang pertama kita masukkan data terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan di nah, pada data nama ini kita gabungkan sel di bawahnya menggunakan energi sagar. Begitu juga jumlah dan nilai. Nilai ini kita tarik yang ke sampingnya. Setelah itu data tersebut tadi itu kita blok semuanya.
Setelah itu kita ke halaman umum. Nah, di sini ada border. Kita pencet arah tanda panah ini. Nah, di sini akan menampilkan beberapa border. Adapun di antara border ini tidak ada pilihan dari kita, maka kita bisa membuat lagi, yaitu memori border. Tapi saat ini saya akan menggunakan border. Nah, ini dia tabel dengan menggunakan border. Berikutnya yaitu beberapa formula yang terdapat pada Excel. Oke, dalam menu ini kita pilih formulas, terus auto sum. Di sini kita lihat ada tanda arah panah, kita pencet. Nah, di sini ada beberapa formula. Yang pertama itu sum, di mana sum ini berfungsi untuk menjumlahkan sederetan angka dengan rumus sum sama dengan dalam kurung F9 titik koma G9 titik koma H9, di mana F9 ini kita dapat dari barisan F dengan kolom 9, begitu juga G9 yaitu kolom baris G dengan kolom 9, barisan H dengan kolom 9, maka menjadi sama dengan sum dalam kurung F9 titik koma G9 titik koma H9. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini hurufnya itu harus kapital, menyesuaikan dengan ada di sini. Terus kita enter. Maka akan menampilkan jumlah dari 90 tambah 80 tambah 85. Nah, cara cepat untuk menjumlahkan bawah-bawahnya, kita hanya perlu menarikkan kursor kita ke pojok bawah kanan ini sampai muncul tanda plus, terus kita tarik ke bawah. Nah, di bawahnya juga akan mengikut, misal 90 tambah 85 tambah 88 menghasilkan 263, 89 tambah 88 tambah 80 menghasilkan 257. Yang berikutnya itu bagaimana cara kita mencari nilai tanda. Di sini kita pergi ke menu lagi, terus pilih formula. Nah, untuk mencari nilai terendah kita menggunakan formula min, di mana min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sederetan angka. Rumusnya sama dengan sum tadi, tapi dia di depannya itu bukan menggunakan sum, melainkan min. Jadi F9 titik koma H9 titik koma G9 titik koma H9, terus kita enter. Nah, nilai terendah dari nilai nama Syahsa ini, nilai terendahnya itu terdapat pada nilai fisika yaitu 80. Terus, yang bawahnya juga bisa mengikut mencari nilai terendah dengan cukup mengarahkan kursor kita ke pojok kanan ini, terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini juga akan menampilkan nilai terendah. Misal dari nama Fitri, nilai terendahnya yaitu fisika juga. Terus bernama sini nilai terendahnya itu ada di biologi. Berikutnya, formula untuk mencari nilai tertinggi. Di sini kita menggunakan formula max, di mana max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sederetan angka. Tapi max, nah rumusnya dia sama, tapi di depannya itu menggunakan max. Nah, di sini ada cara cepat, tidak perlu menggunakan titik koma. Kita langsung F9, titik 2, langsung G9, sampai H9. Terdapat yang perbedaannya itu hanya terdapat di sini. Dia tidak menggunakan titik koma melainkan titik 2. Terus enter. Nah, nilai tertinggi dari nasional yaitu ada di kimia. Nah, terus yang di bawahnya itu akan mengikut seperti yang tadi itu, kita tarik ke bawah. Nah, akan mengambil nilai tertinggi misal dari Fitri, yaitu dari kimia 90, dan nilai tertinggi dari sendiri yaitu kimia juga. Berikutnya itu formula dari nilai rata-rata. Di sini formulanya itu menggunakan average. Pencet average-nya, terus masukkan rumusnya S9 titik koma
Y9, titik koma, Y9. Terus kita enter. Nah, nilai rata-rata dari sel T itu 85. Terus di bawahnya itu tinggal kita tarik lagi. Nah, di bawahnya juga ini akan menampilkan nilai rata-rata. Misal dari Victoria nilai rata-ratanya 87,667. Terus dari sini yaitu 85,667. Formula berikutnya itu count. Formula berikutnya itu count, di mana count ini berfungsi untuk menampilkan berapa banyak jumlah sel yang terisi data maupun tidak terisi data. Kita pilih formula count number. Ini dari I9 sampai I11. Terus kita enter. Maka jumlah sel yang terisi data itu ada 3. Formula selanjutnya itu kontinent, di mana kontinent ini berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Kita tulis rumusnya. Kontinent dalam kurung F9 titik koma Y9. Terus kita enter. Nah, nilai kimia dan fisika itu akan menggabung menjadi satu. Nah, untuk berikutnya itu bisa lagi kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikut seperti di atasnya. Nilai kimia dan fisikanya itu akan bergabung menjadi satu bagian. Formula selanjutnya yaitu if, di mana ini berfungsi untuk menentukan suatu keputusan atau pemilihan sementara. Nah, di sini kita ke formula. Nah, karena di sini tidak ada formulanya, maka kita ke more function, kita pilih if. Nah, di sini logical test ini kita membuat sebuah persyaratan. Misal, rata-ratanya kan berada di kolom baris L, kolom 9, lebih besar dengan 86. Nah, jika ini bernilai benar, maka akan menghasilkan tuntas. Tetapi ketika nilai ini bernilai salah, maka akan menghasilkan tidak tuntas. Nah, kita pencet OK. Nah, maka akan menampilkan hasil seperti berikut. Keterangannya dari sel C itu tidak lulus. Terus kita tarik kursornya ke bawah. Nah, data di bawahnya juga akan mengikut sedemikian seperti yang di atas. Misal Victoria itu dengan keterangan tuntas, Cindy dengan keterangan tidak tuntas. Berikutnya, bagaimana cara membuat grafik di Excel? Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah memblok semua nilai ini. Terus kita ke insert. Nah, di sini ada recommend chart, kita pencet. Nah, di recommended chart ini ada beberapa grafik yang direkomendasikan. Misal, saya pilih yang nomor 4 ini. Terus, oke. Nah, sudah ditampilkan grafik dari tabel ini. Adapun kalau misal kita ingin menambahkan di sini tulisan sampingnya dan di bawahnya, kita ke quick layout. Ini ada tanda ke bawah. Terus kita pencet yang pertama. Nah, sudah ditampilkan tulisan samping sini yang kita bisa ganti. Misal di sini nilai. Nah, ada juga tulisan di bawahnya yang bisa kita ganti menjadi ulangan ke. Nah, udah jadi. Itu dia bagaimana cara membuat grafik di Excel. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.